Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada pemerhati TikTok seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya tak lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kepada penggemar TikTok di seluruh Indonesia yang dapat menonton postingan saya ini, saya terus mempostingkan diri saya kembali, dan tidak ada lain hanya mengenai laporan saya, hanya mengenai kepala desa saya laporkan merampok uang negara, merampok uang raya. Jadi kepada penggemar TikTok seluruh Indonesia, terutama sekali yang mengenal saya, jangan ada berprasangka buruk bahwa saya ini mungkin sakit hati atau sentimen. Tidak sama sekali. Saya hanya dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada kepala desa di Indonesia ini tidak memahami dirinya ditempati melapor masalah tanah. Pertama, tanah keluarga, kedua, tanah saya sendiri. Saya datangi terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga saya tingkatkan di kecamatan, tembusan kabupaten. Itulah penyebabnya dia merasa angkuh, merasa pemberani karena terlalu banyak uang negara, uang rakyat dia kuasai. Ternyata dia sudah bentuk massa gerombolan di desanya. Akhirnya masanya itu disuruh datang ke rumah saya, tujuannya mau membunuh saya, mengkeroyok saya, membunuh saya. Yang memimpin masanya itu adalah bahwa abangnya sendiri. Itu saja, kalau bisa dibuktikan bahwa saya bersalah, harus dikeroyok dan harus dibikin bagaimanapun, saya siap ditembak mati kalau dia bisa buktikan saya bersalah. Cuma dia karena terlalu angkuh, terlalu sombong, terlalu pemberani, dia sudah bangun massa, bangun preman di desanya. Itulah karena sebelumnya saya mau dikeroyok seperti itu sudah pernah terjadi. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu punya pembunuh bayaran, punya pistol. Saya laporkan di Kapolsek, tidak mempan. 1 hari apa 2 hari saya laporkan, undang lagi pembunuh bayaran dari ke Jakarta. Jadi apa yang saya sampaikan bisa semua saya buktikan. Jadi sehingga saya pikir karena sepertinya Kapolsek ini menghindar terus dari saya. Saya datangi, minta STP laporan saya tidak dikasih, tidak pernah saya ketemu Kapolseknya. Akhirnya saya laporkan korupsinya, karena korupsinya ini saya jamin 100% korupsi. Dan korupsinya miliaran, jaminannya dari saya kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, dan korupsinya miliaran karena saya rakyat biasa, buta hukum, tidak tahu pasal berapa ya berapa, saya siap ditembak mati. Itulah yang saya bisa sampaikan. Dan apa saya sampaikan ini, insya Allah saya siap jalani. Siapapun orangnya, kalau masih ragu, datang ke rumah saya bikinkan surat, saya tanda tangani. Jadi jangan ada berpihak kepada siapa, apalagi pada saya. Yang berpihak kepada kepala desa saya, silakan datang ke Kapolda Jambi. Kalau bisa panggillah masanya itu jangan kurang dari 50 orang, sama waktu mau dia bunuh saya. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Jadi saya memohon dengan sangat penggemar itu seluruh Indonesia, apabila ditonton postingan saya ini, saya memohon dengan sangat, kalau memang kita sama-sama tidak suka namanya pemerintah, kepala desa perampokan negara, perampokan rakyat. Saya jamin 100% perampokan rakyat, perampokan, dan dia uang negara, uang rakyat dirampok miliaran. Saya jamin 100% miliaran. Kalau saya tidak bisa buktikan, itu tadi jaminannya, karena saya tidak tahu, saya buta hukum, saya tidak tahu pasal berapa saya jaminannya dari saya setia ditembak mati. Jadi mohonlah penggemar TikTok seluruh Indonesia, dan juga mudah-mudahan orang istana, oknum pemerintah yang punya wibawa, yang punya moral, agar dibantu saya pindahkan agar sampai ke Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden memintakan ke Polri, Jaksa Agung, KPK datang mengaudit kepala desa saya ini. Karena kepala desa saya ini sangat-sangat kebal hukum, Sepertinya temuan saya sekarang ini seolah-olah oknum pemerintah sama aparat penegak hukum mungkin takut atau ditakut-takuti, atau jangan-jangan ada kerjasamanya. Jadi itulah temuan saya sekarang, oknum pemerintah daerah sama aparat penegak hukum seolah-olah takut atau mungkin ditakut-takuti, atau jangan-jangan dia ada kerjasama. Temuan saya sekarang, apa yang saya sampaikan ini bisa semua saya buktikan. Dan sekarang perlu Bapak Ibu ketahui, tinggal namanya Kapolda saya tidak pernah ketemu. Kalau kantornya, waktu saya kadang-kadang 2 kali sebulan saya datang di Kapolda, kadang-kadang 3 kali sebulan.
Dan bahkan anggotanya pun di situ termasuk ada betul-betul membohongi saya, betul-betul saya anggap menipu saya. Apalagi apalagi Kapolseknya sendiri di Kecamatan Sadu tahun 2015-2016. Kalau di Kapolres anggotanya ada 3 orang, termasuk Kapolresnya. Jadi Kapolres tahun 2016-2018. Itu hanya bawa-bawa nama Tuhan. Jadi mohonlah kalau memang ada yang menonton postingan saya ini termasuk oknum pemerintah atau aparat penegak hukum, tolong, karena jangan hanya segelintir orang namanya oknum pemerintah sama aparat penegak hukum, polisi yang betul-betul tidak melakukan keadilan seadil-adilnya. Hanya menurut saya dia berpihak kepada orang kaya. Contoh laporan saya ini sudah berjalan 10 tahun 3 bulan sekarang. Tapi kalau orang kaya melapor seperti perusahaan sawit, 1 kali 24 jam dia melapor, mesti mereka bergerak, dan paling lama 20 hari selesai, kadang-kadang 15 hari selesai. Mohonlah bantuannya, mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Saya jamin 100% korupsi Pak Presiden, Pak Presiden, dan korupsinya miliaran Pak Presiden, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.